Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Roy Suryo tidak penuhi undangan klarifikasi dari polisi soal laporan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Roy Suryo mengikuti saran dari kuasa hukumnya Ahmad Kosinudin. Katanya itu hanya undangan klarifikasi, jadi tidak perlu datang. Ahmad Kosinudin juga mengatakan kalau datang itulah pintu masuk untuk kriminalisasi. Lah inilah ya, padahal penasihat Kapolri pernah mengingatkan apabila ada undangan klarifikasi, nah disitulah datang, disitulah ada kesempatan untuk membuktikan kalau merasa benar. Nah ini mereka malah nggak datang sama sekali. Ini ada kemungkinan kalau nggak datang-datang juga dipanggil lagi, bakal dijemput secara paksa. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Roy Suryo kabur dari panggilan polisi. Polisi klarifikasi ijazah Jokowi besok. Roy Suryo, saya tidak datang, tapi bukan mangkir. Pakar telematika, Roy Suryo bakal dimintai klarifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, pada Rabu, 2 Juli 2025, besok. Klarifikasi itu atas dasar sejumlah laporan para relawan Jokowi, termasuk Pradi Bersatu dan Pemuda Patriot Nusantara, soal tudingan penghasutan yang kasusnya kini ditangani penyidik Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya, saya Dr. Rismon, kemudian Dr. Tifa, kemudian Bu Kurnia Tridoyani, kemudian juga Pak Rizal Wadila dan Pak Edi, kami siap untuk datang. Tetapi atas saran dan atas pandangan hukum yang benar dari para kuasa hukum kami disarankan memang untuk tidak perlu hadir. Kuasa hukumnya Ahmad Kosinudin menyarankan tidak usah hadir. Kosinudin dipercaya, aduh, tambah dalam lah Roy. Kata Roy Suryo dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Selasa, 1 Juli 2025. Meski begitu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, ini mengaku tak akan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya esok hari. Atau tidak usah, karena itu hanya berupa satu, undangan klarifikasi, belum pro justisia. Yang kedua, para pelapornya tidak memiliki legal standing, jadi tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan kami. Yang ketiga, di dalam surat panggilan atau maaf, surat undangan yang ada sangat tidak jelas mana lokus, mana tempus, mana lokasi atau kapan peristiwa yang diadukan. Sehingga kami ini kayak mau dipancing semua keterangan yang ada dan itu sangat merugikan kami gitu kalau itu dilakukan. Dan yang keempat jelas banget di dalam surat undangan tersebut tidak ada nama terlapornya. Jadi ini sebenarnya adalah sangat krusial atau sangat prinsip. Kalau tidak ada nama terlapor, kami ini nanti akan sia-sia untuk datang. Kalau kami ini nantinya akan menjadi saksi, ternyata adalah yang dilaporkan tuh misalnya ada hubungan darah saudara dan kami, maka kami nggak boleh bersaksi. Apalagi kalau yang dilaporkan itu kami sendiri. Kami benar dari awal untuk tidak memberikan keterangan. Jadi itu semua adalah saran-saran dan nasihat hukum yang sangat bagus. Salah satunya termasuk dari Pak Hasan Khan yang ada di samping saya ini. Dan itu saya ikuti, itu saya patuh. Jadi kami tidak mangkir, kami siap datang. Tapi karena undangan itu Kami tidak mangkir, kami siap datang, tapi kabur ya. tidak proper, undangan itu tidak layak untuk dihadiri, maka kami tidak perlu hadir. Ucapnya. Sementara itu, tim pengacara Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin menyebut undangan klarifikasi atas laporan tersebut tak mempunyai nomenklatur. Yang kedua, untuk undangan gelar perkara tertutup atau terbuka secara khusus yang diselenggarakan di Barreskrim, kami juga menunggu bagaimana kelanjutan dari tim pembela ulama dan aktivis untuk menindaklanjuti undangan, karena dalam undangan itu baru satu yang diundang, baru Prof. Egi ya. Nah kami ini siap juga untuk hadir selaku ahli ya. Saya Egi aja entah kemana, tapi nanti dengan yang lain kami siap, dan kemudian itu kita akan siap hadir. Dan untuk lebih detailnya biar Pak Hasan Khan akan mengatakan, dia adalah sekjen daripada TPU. Silakan. Dia mengungkap bahwa acuan dalam melakukan tindakan di dalam perkara pidana, hukum acaranya itu adalah
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam KUHP, kata Ahmad tidak ada satupun norma pasal yang mengatur tentang mekanisme penyidikan perkara pidana dengan mengeluarkan undangan klarifikasi. Yang ada ya surat panggilan, panggilan 1, panggilan 2. Nah, ketika panggilan 2 tidak dipenuhi dan tidak ada alasan dan panggilan itu sudah dilaksanakan secara patut, baru memang dimungkinkan ada upaya paksa, tuturnya. Sehingga, menurut Ahmad, undangan klarifikasi ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat termasuk kepada klien kami. Menurutnya, para pelapor selain Jokowi ini tidak mempunyai legal standing untuk membuat laporan. Apalagi, para pelapor tak mempunyai hubungan keluarga dengan Jokowi atau tidak ada relevansinya. Misalnya pada kasus laporan saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Maka pada saat itu ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya yang kami penuhi, tuturnya. Karena ada kepentingan bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara penelitian klien kami yang menyimpulkan ijazah tersebut secara ilmiah nomenklaturnya adalah fake atau palsu, sambungnya. Dia menuding jika laporan-laporan yang dibuat para relawan ini masuk dalam upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Atas dasar itu, Roy Suryo CS disebut tidak akan menghadiri undangan klarifikasi yang akan dilakukan pada esok hari di Polda Metro Jaya. Kabur. Perlu diklarifikasi karena nggak ada urusannya kami dengan orang-orang ini, sehingga kami nanti akan menjelaskan sikap kami, nanti akan dibacakan bahwa kami memilih untuk tidak memenuhi undangan klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Itu yang perlu kami tegaskan. Bahkan kami menegaskan laporan-laporan seperti ini justru akan menjadi pintu kriminalisasi terhadap klien kami. Dan sebenarnya laporan seperti ini yang membuat gaduh Republik ini. Yang bikin gaduh siapa? Yang bikin gaduh ya kalian-kalian itu yang bikin gaduh. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada kepentingannya bikin laporan harusnya. Karena sudah ada laporan yang sifatnya lex spesialis, yakni delik aduan di 30 April 2025, saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa difitnah, harusnya fokus di situ. Dan terkait kasus pencemaran fitnah ini juga tidak bisa serta-merta diproses karena ada dugaan ya tindak pidana pemalsuan dokumen. Saya kasih tahu ya, ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro itu. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan para ini ya, tersangka dipanggil. Saya nggak rugi itu Pak kalau Bapak tidak dipanggil ya, tidak memberikan Bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa Bapak tidak ini. Itu sebenarnya kesempatan Bapak itu untuk membuktikan bahwa itu Bapak itu benar. Tapi kan Bapak akan mengatakan, itu bukan urusan saya. Itu salah besar menurut saya itu. Itu salah yang keliru itu. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo, kami tidak ada mau lagi hari ini ada tokoh-tokoh ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Kami dari Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi bersama dengan ormas-ormas yang lain hari ini kami ikut mengawal di mana TPUA menggugat perihal desakan untuk gelar perkara khusus. Dalam hal ini hanya sedikit saja yang kami sampaikan. Sebenarnya kalau Pak Jokowi itu memang seorang negarawan, seharusnya dari awal-awal dulu ketika kasus Ustadz Gus Nur dengan Bambang Tri, hal yang simpel seharusnya bisa Bapak lakukan adalah tidak cukup waktu 1 menit saja. Pak Jokowi, Bapak tinggal perlihatkan ijazah Bapak, kemudian Bapak suruh ini ahli-ahli forensik untuk mengecek keasliannya, kemudian disaksikan dengan masyarakat seluruh Indonesia, kelar kan? Kok ngatur-ngatur? Kalau Pak Jokowi nggak mau nunjukin, kalian mau apa? Kalian siapa? Maksa-maksa Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, ya, dikasih menurut orang ini ke orang-orang ini, diteliti ijazah Pak Joko Widodo. Enak aja loh. Tapi
Tapi sampai hari ini kami belum melihat sebagai masyarakat Indonesia mana ijazah asli Bapak. Sehingga hari ini pun banyak teman-teman kami, para tokoh-tokoh, Bunda Kurnia, Mana banyak? kemudian ada Bang Egy Sujana, Bang Roy Suryo, Orangnya itu Dr. aja. Tifa yang dilaporkan. Ini miris sekali. Hanya satu pesan kepada Bapak Prabowo. Kami tidak ada mau lagi hari Pak ini Prabowo lagi. ada tokoh-tokoh, ulama, aktivis, para aktivis TPUA yang dikriminalisasi. Ketika tokoh-tokoh ini yang mencari kebenaran untuk satu keadilan nanti dikriminalisasi, maka kami akan bergerak di seluruh Indonesia. Ormas-ormas, emak-emak ini hari ini kami mengawal kasus ini. Kalau ini nanti tidak dijalankan, ketika memang tidak dilaksanakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi, maka kami pun akan bergerak untuk mendatangi Bapak Prabowo maupun Bapak Kapolri bahwa hari ini kami minta transparansi dalam ijazah Bapak Jokowi ini. Minta ke Pak Prabowo Subianto, minta ke Pak Jokowi untuk transparansi katanya udah gak percaya lagi sama pihak kepolisian, ngapain. Dan juga gerombolan ente bilang pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini pemerintahan yang gak jelas, ini kok malah ngadu ke Pak Prabowo, ngadu ke Kapolri. Pak Jokowi, kami berharap Bapak sehat dan insya Allah Amin. kejujuran yang kami harapkan. Mudah-mudahan nanti tegak satu keadilan, kebenaran, dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Terima kasih. Hari ini kan kita rasakan betul gonjang-ganjing, ya kan, ada kegaduhan, ya kan. Oleh sebab itu kami berharap kehadiran TPUA ini pertama jangan sampai dikriminalisasi, ya kan. Ini ada Bung Rizal Fadila, ada Ibu Kurnia, ada Egy Sujana, ada Rizwan, ada Roy. Mana Egy Sujana? Sampai hari ini nggak nampak batang hidungnya. Datang pun nggak dimintai keterangannya untuk klarifikasi. Jangan sampai dikriminalisasi. Kenapa? Kalau dikriminalisasi berarti kita pertanyakan, ini negara apa? Masa kita melaporkan kejahatan, kita pelapor mengkriminalkan? Ini negara apa namanya kalau begitu? Ya kan? Nah, sepakat ya kan. Jadi kita minta Polri bukan melindungi para penjahat. Polri tidak boleh melindungi ijazah palsu. Kita minta Polri mengusut tuntas ijazah palsu, terutama di Universitas Pramuka. Oke? Sepakat. Ngelaporin orang mau, dilaporin nggak terima ya. Aduh. Siap-siap sajalah ya, pakai baju oranye, nggak datang dipanggil, bakal dipanggil paksa ya. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share videonya ke grup-grup yang kalian punya, ke WhatsApp, ke Facebook, agar masyarakat tercerahkan ya. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.